Seorang wanita bernama Dolores tinggal di desa. Sehari-harinya dia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik pelanggannya. Ya, Dolores bekerja menjadi seorang pencuci pakaian. Meski hasilnya gajinya sedikit, namun semua itu dia lakukan demi bisa menyambung hidup. Tinggal di desa dan pegunungan, tidak sedikit ada orang-orang mendaki. Terkadang ada pria yang melihat Dolores dengan paras yang menawan. Dolores juga selalu memanjatkan doa pada Tuhan supaya suaminya diberi kesembuhan. Saat itu ada yang mengganggunya. Namanya adalah Olan. Dari dulu Olan sudah suka pada Dolores. Hanya saja dia kalah saing dari suaminya Dolores. Olan terus membujuk Dolores untuk meninggalkan suaminya yang tidak bisa apa-apa. Tapi Dolores tidak ingin mendengarkan perkataan Olan. Suatu hari Dolores sedang mencuci pakaian di sungai. Lalu ada pasangan pria dan wanita yang bertanya di mana jalan menuju puncak. Dolores memberitahukan jalan pada mereka. Tapi di sela-sela itu si pria tidak bisa memalingkan pandangannya dari Dolores. Alhasil si pria kena omel dari pacarnya. Akhirnya pasangan itu melanjutkan perjalanan mereka. Namun pas jalanan sepi, mereka malah menyempatkan untuk bekerja kelompok. Mereka tidak sadar kalau Dolores memperhatikan mereka dari jauh. Dolores sepertinya juga ingin, apalagi sudah berbulan-bulan dia tidak merasakan hal tersebut. Suami Dolores yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat dia sedang memanjat pohon. Dirinya terjatuh dan mengalami cedera. Hingga saat ini dia tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Jadi sehari-hari Rodel membutuhkan bantuan Dolores. Malam itu obrolan mereka sepertinya serius karena sudah tidak bekerja dan tabungan mereka makin menipis. Rodel meminta izin pada Dolores untuk menggadaikan rumah mereka. Tapi Dolores tidak setuju. Rodel tidak bisa bekerja, lalu bagaimana jika mereka nantinya ingin menebus rumahnya? Daripada Rodel memikirkan hal yang tidak-tidak, Dolores mengajaknya buat bekerja kelompok. Sayangnya sejak mengalami kelumpuhan, Rodel juga tidak bisa membangunkan tongkat ajaib miliknya. Jadi tentu saja Dolores sangat kecewa. Lalu di suatu pagi Dolores kembali didatangi oleh seorang pemuda pendaki gunung. Pemuda yang bernama Jeron itu bertanya arah jalan yang benar pada Dolores yang sedang mencuci pakaian. Sebagai bentuk berterima kasih, Jeron memberikan Dolores snack yang bisa membuat energi kembali pulih. Dolores menyukainya dan berterima kasih pada Jeron. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Dolores mengajak Jeron pergi bersama-sama karena arahnya sama. Lalu di tengah perjalanan kaki Dolores tergelincir sedikit dan dibantu oleh Jeron. Kebetulan Jeron adalah mahasiswa kedokteran dan mengerti tentang masalah otot-otot. Akhirnya kaki Dolores sudah membaik, tapi yang terjadi setelah itu, Jeron menang banyak. Dia disuguhkan kue apem hangat milik Dolores. Ketika kembali ke rumah, Dolores mulai prihatin dengan tabungan mereka yang sudah mulai menipis dan tidak ada pemasukan lain selain dirinya. Dolores akan menerima lebih banyak cucian supaya bisa mendapatkan banyak pemasukan. Sementara Rodel tidak banyak bicara karena dia tahu saat ini dia tidak bisa membantu apa-apa. Beberapa hari kemudian Dolores kembali bertemu dengan Jeron. Bagaimana Jeron bisa menemukan rumahnya? Jeron bertanya pada warga sekitar dan sampailah di sana. Jeron juga mendapatkan info kalau suami Dolores mengalami kelumpuhan dan dia ingin membantunya. Awalnya Dolores tidak yakin, tapi pada akhirnya Jeron diperkenalkan Dolores pada Rodel. Jeron ini ingin membantu Rodel sembuh dari kelumpuhannya. Dulu Rodel pernah berobat ke dokter dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Tapi yang belum pernah ia lakukan adalah terapi. Terapi itu membutuhkan banyak biaya dan mereka tidak mampu membayarnya. Jeron datang untuk membantu Rodel secara gratis dan ikhlas. Mungkin ada hal lain yang membuat Jeron simpati pada mereka. Hari itu adalah hari pertama Rodel mendapatkan terapi dari Jeron.
Setelah selesai, Jeron akan pergi mendaki dan berkemah. Dolores meminta izin pada Rodel untuk mengantarkan Jeron saja. Tapi nyatanya mereka malah pusreng di sana. Jeron tampaknya benar-benar suka pada Dolores. Jeron bahkan memberikan uang pada Dolores karena sudah membantunya menunjukkan jalan ke puncak. Dolores tidak menolak itu karena memang dia membutuhkan uang tersebut. Malam itu Dolores memutuskan menginap bersama Jeron. Untuk urusan Rodel dia akan berbicara nanti dengannya. Dan yang terjadi pastilah mereka kembali melakukan pusreng atau kerja kelompok. Lalu di pagi harinya Dolores pulang dan memberikan uang yang diberikan Jeron pada Rodel. Rodel tidak banyak bicara atau mungkin ada hal yang lain yang ada di pikirannya. Hari demi hari Rodel terus mendapatkan terapi dari Jeron. Berharap terapi ini bisa kembali membuat Rodel bisa berjalan. Di sisi lain ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, dia didatangi oleh Olan sambil memperlihatkan rekaman video Dolores dengan Jeron. Ternyata diam-diam Olan merekam mereka. Olan memanfaatkan rekaman itu untuk membuat Dolores tunduk padanya. Salah satunya adalah untuk begituan. Hari-hari terus berlalu, Rodel terus melakukan terapi hingga suatu pagi, Rodel mendapatkan hasil yang nyata dari latihannya. Rodel mulai bisa berdiri meski masih harus terbata-bata. Setidaknya banyak kemajuan yang ia dapatkan. Setelah bisa berdiri dan mulai bisa berjalan, Rodel bertanya pada Jeron tentang singkongnya. Apakah masih bisa aktif kembali? Jika dia sudah sepenuhnya sembuh, Jeron menjawab, tentu saja bisa karena otot-otot singkongnya akan pulih. Itu adalah kabar bahagia bagi Rodel. Karena sudah capek terapi, Rodel izin untuk tidur. Tapi ternyata Rodel hanya berpura-pura. Dia melihat Dolores dan Jeron kerja kelompok di halaman rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian sepertinya Rodel makin sehat. Jeron juga memberikan hadiah berupa tongkat dan beberapa obat-obatan gratis untuk Rodel. Rodel sangat berterima kasih padanya. Setelah itu Jeron pamit dan dia akan pergi kembali mendaki. Seperti biasa Dolores akan mengantarnya. Malam itu ketika Dolores bersama Jeron tiba-tiba saja Olan datang. Dia kembali mengancam Dolores akan memperlihatkan rekaman itu pada Rodel. Bahkan Olan memiliki senjata untuk menakut-nakuti mereka. Olan memaksa Dolores menuruti perintahnya buat main pusreng bersamanya. Tapi baru saja beberapa detik masuk, Rodel datang dan membuat Olan terpingkum-pingkum. Rodel sudah tahu semuanya. Rodel sangat kecewa pada Dolores dan juga Jeron. Jeron pada akhirnya mengaku salah dan meminta maaf. Awalnya Rodel tidak mau memberikan maaf, namun dia berubah pikiran. Jeron sudah membantunya untuk sembuh, meski dia telah menyakiti hatinya. Rodel memberikan maaf pada Jeron. Jeron berjanji dia tidak akan muncul lagi di hadapan mereka. Tapi jika Dolores butuh bantuan, Jeron akan ada buatnya. Itu semua karena Jeron sangat-sangat mencintai Dolores. Dolores kehilangan Jeron, tapi kini kehidupannya dengan Rodel membaik. Dan disinilah filmnya selesai. Oke guys, see you next video. Bye bye.